Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Arsbun Arif masih bisa terus menjumpai Anda semua. Sindiran stand up komedi Panji Pragiwaksono rupanya ini berdampak cukup dalam dan panjang ya bagi para pendukung Gibran. Berbagai respon bermunculan itu ya. Kalau Anda amati di media sosial ada yang bahkan ada yang menyerang balik Panji, ada juga yang melaporkan ke polisi walaupun nggak langsung menyebut dia sebagai pendukungnya Gibran, tapi jejak digitalnya kita tahu siapa mereka. Kemudian yang sebelumnya yang paling heboh itu adalah respon dari Dr. Tompi, yang ini memang dikenal sebagai kalau dulu namanya Jokower ya. Yang terbaru, nah ini yang juga cukup menarik, ini masih ada kaitannya dengan itu. Ini dari komedian Tretan Muslim dan Coki Pardede. Ini di akun Instagramnya Tretan Muslim, dalam tanda petik merosting Gibran gitu ya. Dan yang sangat menarik, tayangan itu langsung melibatkan Gibran. Ente mau syuting kok malah ngantuk gitu sih, Cok? Gue mah gak ngantuk kali. Yang ngantuk mah dia. Mas, biar gak ngantuk kok. Sejak ditayangkan Jumat siang hingga sore tadi, ketika saya longok, tayangan itu sudah disukai sampai 27.000 viewer. Komentarnya juga tembus sampai 19.000. Ini besar loh ya. Banyak netizen yang mengomentari konten Tretan dan Jokowi itu, yang ini diantaranya mereka menduga itu adalah AI. Masa iya sih Gibran langsung di roasting seperti itu ya. Apalagi ini Gibran sendiri juga mengunggah ulang di Insta Stories-nya dengan komen 99% terdeteksi AI. Ngantuk kali. Yang ngantuk mah dia. Mas, biar gak ngantuk kok. Jadi ya nggak salah kalau kemudian komen-komen di akun Instagramnya Tretan Muslim itu menduga itu bukan Gibran, itu adalah hasil AI. Ini beneran Mas Gibran atau AI Cok? Tanya akun Gijiling. Tapi ada juga yang menyindir Coki dan Tretan ini bakal dapat jabatan karena membela Gibran. OTW stafsus nih, komen Muhammad Indrajaya. Tapi yang paling bikin heboh ternyata Panji Pragiwaksono juga meninggalkan komentarnya hanya beberapa jam setelah konten itu tayang. Mas Gibran emang selalu santai, pendukungnya nih yang enggak, kata Panji dengan menyertakan emotikon orang sedang tertawa. Komen Panji itu saya lihat itu melambat respon dari ratusan komen. Ada yang pro dan ada yang kontra juga. Misalnya Sabta Bintang dot kosong. Ini misalnya dia menyatakan kredibilitas joke Anda menurun gitu sambil dia mencolek Panji Pragiwaksono. Ada juga yang menyindir Panji itu ya karena dia takut dengan banyaknya laporan ke polisi ini. Ini bisa-bisa balik ke Indonesia lagi dengan tenang nih, komen Zulfikar Larindra sambil ini menyindir kelihatannya. Diketahui saat ini Panji memang tengah berada di Amerika Serikat. Dia sempat membuat konten berkaitan dengan tudingan bahwa dia tidak pernah merosting Anies Baswedan karena memang kemarin dalam tayangan di Mensreya misalnya kita bisa melihat hampir semua pejabat di pemerintahan itu di roasting oleh Panji dan termasuk diantaranya Gibran gitu. Nah, kenapa kok di ini Panji disebut tidak pernah merosting Anies karena katanya dia pendukung Anies di Pilkada Jakarta dan juga di Pilpres kemarin. Tapi kemudian dia secara khusus membuat konten jawaban itu dan menunjukkan dia tengah berada di Amerika Serikat. Sejak Mensreya tayang di Netflix, memang banyak sekali yang berkomentar, mengecam, bahkan melaporkan Panji ke polisi. Beberapa di antaranya, seperti saya sebut tadi, terdeteksi adalah pendukung Jokowi dan juga tentu otomatis jadi pendukung Gibran. Wakil presidennya Gibran ngantuk ya, salah nada maaf. Gibran ngantuk ya, nah gitu nadanya, sorry maaf. Gibran ngantuk ya, ya karena ngantuk kan dia ya. Tampaknya tayangan Mensreya di Netflix ini diperkirakan dampaknya cukup serius kalau nggak disikapi gitu oleh Gibran ya, karena bagaimanapun juga ini pengaruhnya sangat luas di kalangan milenial dan juga Gen Z. Sampai hari ini Mensreya itu jadi tayangan yang paling banyak ditonton di Netflix. Dan tentu saja ini kalau nggak mendapat respon ini bisa berbahaya.
yang sebelumnya kan paling heboh itu adalah komentar dari Dr. Tompi. Dia mengunggah di akun Instagramnya itu dengan menampilkan foto Gibran yang terlihat matanya nggak ngantuk, sementara Panji malah terlihat seperti orang ngantuk. Nah, komentar yang menarik ini, menertawakan kondisi fisik seseorang, apapun konteksnya, bukanlah bentuk kritik yang cerdas. Apa yang terlihat mengantuk dalam tanda petik pada mata dalam dunia medis dikenal sebagai ptosis. Suatu kondisi anatomis yang bersifat bawaan, fungsional atau medis dan sama sekali bukan bahan lelucon. Kritik boleh, satire boleh, humor pun sah. Namun merendahkan kondisi tubuh seseorang bukanlah kecerdasan melainkan kemalasan berpikir. Mari naikkan standar diskusi publik kita, kritisi gagasan, kebijakan, dan tindakan, bukan fisik yang tidak pernah dipilih oleh pemiliknya. Karena martabat manusia seharusnya tidak menjadi punchline. BTW saya nonton show-nya di Netflix, keren kok materinya, banyak benernya. Kemudian dia juga menulis di ptosis, meskipun bisa dikoreksi secara operasi, tapi nah dia kemudian ini diunggahnya pada tanggal 3 Januari 2026. Komen Dr. Tompi ini kemudian banyak sekali yang mendapat sorotan ya, apalagi kan kemudian dia itu tidak lama setelah itu dia mengunggah foto kebersamaan dia itu bersama sejumlah artis ketika bertemu dengan Gibran Rakabuming. Ini di Istana Wakil Presiden. Salah satunya ketika dia bersama sejumlah artis, yaitu dia berfoto bersama dengan Gibran Rakabuming. Ini kelihatannya kalau lihat gedung jendelanya di jendela yang kuno ini di kantor Wapres, dia bersama Melanie Ricardo, ada terlihat juga di situ beberapa artis lainnya. Dan rupanya Tompi di situ mencoba bercanda. Komisaris atau dirut Pertamina ya, coba cocoknya apa? Kemudian dia mencolek Melanie Ricardo. Tapi rupanya dia menyadari kemudian kalau dia itu di istilahnya kalau netizen bilang dirujak habis ini oleh netizen ya, karena ada kaitannya dengan posisi dia sebagai pendukungnya Jokowi. Jadi dia mau nggak mau juga belain Gibran, dan biasanya banyak orang yang kemudian ketika membela Jokowi atau Gibran itu kemudian mendapat jabatan komisaris. Tapi saya kira kalau buat Tompi dengan profesinya sebagai dokter bedah plastik, dia udah nggak punya waktu lah untuk komisaris. Atau sebenarnya tetap punya ya, karena komisaris kan sebenarnya nggak kerja ya, hanya sebulan sekali gitu ya, dan gajinya juga gede. Makanya Tompi kemudian mencandain. Tapi ketika sadar akhirnya dia membuat unggahan baru lagi. Di situ dalam unggahan yang baru lagi terlihat itu ada videonya. Ternyata dia bersama Raffi Ahmad, kemudian juga bersama Yovie Widianto dan sebagainya. Semua ini dapat jabatan di pemerintahan ini ya. Ini bertemu dengan Gibran. Dan di situ dia nulis, biar nggak keterusan bercandanya, saya kemarin bertemu Wapres bukan dalam rangka nyari posisi jabatan atau jilat-jilatan. Hanya meneruskan kegiatan rencana bantuan lanjutan ke Aceh, Sumut, dan Padang. Beberapa bahasanya, timeline bantuan, progres berjalan yang sudah dikerjakan, usulan beberapa kegiatan untuk mensupport Ramadan Lebaran di sana, usulan untuk bantuan medik lanjutan, usulan untuk bisa membantu warga ke depannya kembali mencari nafkah lagi karena semuanya dari nol. Tapi unggahan Tompi ini kemudian juga tetap dibanjiri dengan berbagai komentar. Misalnya ada tulisan dari Yadi underscore Sirat, I love you at Panji Pragiwaksono. Ini rupanya menggoda Tompi saja, bukan I love you Tompi ya. Kemudian ada yang komentarnya dihantamkan nama akunnya. Tapi menurut keyakinan saya, at Panji Pragiwaksono cerdas dia kok, katanya begitu ya. Kan karena dikecam dia soal nggak cerdas umur-umur berkaitan dengan fisik itu. Kemudian Wahyu underscore away underscore 9. Sehat terus Bang Irwandi Ferry dan Bang Panji Pragiwaksono. Beberapa komentar memang masih terus mengecam Dr. Tompi, tapi juga banyak yang membelain. Dr. Tompi misalnya menyebut dia bukan tipe penjilat katanya. Nah ini soal ptosis yang disebut oleh Dr. Tompi, bacanya benar nggak itu? Mudah-mudahan saya benar ya. Memang tidak pernah, kalau dalam dunia medis nggak pernah dipandang sebagai kondisi tunggal yang berdiri sendiri. Ini ptosis ini turunnya kelompok mata atau seringkali menjadi tanda akhir dari sebuah proses biologis yang lebih kompleks. Ini Gibran kan memang sering kelihatan kayak ngantuk gitu ya. Melibatkan otot, saraf, pembuluh darah, hingga faktor eksternal yang mempengaruhi sistem saraf pusat. Dalam literatur kedokteran, penyebab ptosis itu umumnya meliputi penuaan, ini akibat melemahnya otot dan jaringan penyangga, tapi kan Gibran masih sangat muda. Kemudian ada juga yang bawaan sejak lahir, ada gangguan saraf seperti kelainan saraf okulomotor, kemudian juga berbagai penyakit lainnya, cedera dan trauma kepala, komplikasi pasca operasi mata,
Tapi di luar faktor-faktor klasik tersebut juga ini dunia medis mengenal faktor tambahan risiko yang sifatnya tidak langsung. Salah satunya adalah paparan zat adiktif atau narkotika. Inilah yang kemudian ramai sekali dan disebut bahwa Tompi itu malah membuka rahasia tentang Gibran katanya. Ya, karena dengan dia menyatakan itu ptosis itu kemudian orang mengkait-kaitkannya itu dengan penggunaan narkoba gitu. Nah, sekarang ini kelihatannya para pendukungnya Gibran mencari cara agar jangan kemudian jadi blunder, jadi serangan balik ya. Dan unggahan dari Tretan ini menarik karena ini seperti membalikkan sindiran Panji dengan cara menertawakan lagi ini dan kemudian itu karena dengan melibatkan Gibran di situ menunjukkan Gibran itu bukan orang yang baperan. Ini menurut saya jelas langkah yang bagus ya, nggak harus pakai lapor-melapor, apalagi kemudian belain mati-matian gitu ya, karena ini malah akan menambah citra buruk buat Gibran. Misalnya soal teguran Tompi, lapor polisi ataupun apapun itu tampaknya nggak begitu disukai oleh Gen Z juga bahkan milenial ya. Jadi dengan membuat konten tadi itu dengan Tretan Muslim dan Coki Pardede itu apa ya ini upaya menggambarkan bahwa Gibran itu orangnya nggak baperan dan dia berusaha kembali merebut simpati dari kalangan Gen Z dan sebagian dari milenial karena kalau lihat misalnya apa yang dilakukan oleh Tompi atau pelaporan-pelaporan itu banyak sekali yang kemudian mengecamnya. Gibran sejak awal memang terlihat kalau kita lihat dari strategi medianya dia membidik bangsa pasar ini ya bangsa terutama Gen Z dan sebagian dari milenial. Ya ini memang nggak terlalu salah karena pada Pilpres 2029 Gen Z itu menjadi segmen pemilih yang terbesar. Untuk Pilpres 2029 diproyeksikan pemilih muda, Gen Z dan milenial akan mendominasi dengan perkiraan mencapai 60-70% dari total pemilih. Gen Z akan menjadi porsi yang signifikan di dalamnya menggeser demokrasi pemilih ke arah yang digital dan interaktif. Meskipun ini spesifik sebenarnya sampai sekarang belum dirinci jumlahnya ya. Tapi arahnya jelas, trennya mengarah ke dominasi pemilih muda. KPU memproyeksikan pemilih muda itu khususnya generasi Z dan milenial itu akan mencapai mayoritas 60-70%. Dan ini menjadi sinyal pergeseran demografi politik Indonesia. Ini penting mesti dipahami oleh para politisi-politisi yang sekarang ini banyak sekali saya lihat mulai membuat konten-konten di media sosial tapi mesti tahu pasarnya siapa yang mereka bidik gitu ya. Pada pemilih Gen Z dan milenial yang disebut sebagai natif digital itu memang ada perubahan pola ya. Ini mereka ini sangat dipengaruhi oleh media sosial sehingga cara mereka menerima informasi, berinteraksi dengan politik itu akan berbeda dari generasi sebelumnya. Dan ini membutuhkan pendekatan komunikasi yang lebih relevan dan interaktif. Literasi politik itu akan menjadi kunci agar partisipasi Gen Z tidak sekedar sesaat, tapi berorientasi pada kualitas demokrasi, di mana mereka akan mempertimbangkan program kerja dan kebijakan secara rasional. Ini mesti jadi pertimbangan dari para politisi. Tapi Gibran sendiri kelihatannya memang sangat sadar membidik soal itu. Tapi kalau saya lihat di pemilih-pemilih perkotaan yang kritis, memang Gibran ini ya banyak sekali mendapat perlawanan. Tapi kan kita mesti catat juga bahwa Gen Z ini kan sebagian besar demografinya juga tersebar di pedesaan-pedesaan dan konten-konten yang dilakukan oleh Gibran, termasuk pilihan dia waktu kalau setiap kali kunjungan pada waktu itu membagi-bagi skincare dan sebagainya, ini memang dia terlihat sekali bahwa Gibran bersiap-siap untuk membidik para pemilih Gen Z ini. Kalau kita bandingkan pada pemilu 2024, gabungan Gen Z dan milenial itu udah terlihat mereka udah mendominasi pemilih ya, karena sekitar kemarin tahun 2024 sampai 56% pemilih. Dan Gen Z sendiri itu yang usia 17 sampai 24 tahun itu 20% jumlahnya ya. Masih besar milenial yang sampai 33%. Ini usia 25 sampai 40 tahun. Tetapi pada tahun 2029 ini diproyeksikan bahwa Gen Z itu akan mendominasi para pemilih. Jadi tren ini menunjukkan bahwa Gen Z nanti akan menjadi kekuatan pemilih terbesar mengubah landscape politik Indonesia. Karena itu, kenapa kemudian tayangan seperti Mensrea ini, kalau tidak ditangani dengan benar oleh para pendukungnya Gibran, ini bisa dampaknya sangat negatif terhadap Gibran. Citranya akan makin buruk, terutama pada Gen Z di perkotaan.
Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.